Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas belajar menulis. Kali ini kita memasuki materi ketiga ya teman-teman, yaitu teknik menulis. Untuk bisa menulis ada beberapa teknik ya teman-teman. Ini yang saya lakukan ya ketika saya menulis menggunakan teknik ini ya teman-teman. Bismillah ya. Teknik yang pertama ialah teknik ngomong sendiri atau teknik monolog ya. Monolog itu dia seperti orang yang berbicara sendiri tentang aku ya. Jadi kita berbicara sendiri seperti di materi yang sudah saya terangkan ya kemarin. Kita berbicara melalui mulut atau melalui hati ya teman-teman, dan kita berbicara sendiri. Ngomong sendiri atau monolog seperti orang yang berbicara dengan diri sendiri, tapi isi tulisan bisa dimengerti dan dirasakan pembaca ya. Jadi kita ngomong sendiri, berbicara sendiri, kemudian kita tulis apa yang kita bicarakan atau yang terbesit di hati kita ya teman-teman. Seperti contoh ya, ini saya lagi berbicara sendiri atau ngomong sendiri atau yang terbesit di hati saya ya, atau di hati kita ya. Di hati kita kan kadang-kadang sering berdialog ya, ada dialog di dalam hati kita. Kita berbicara dengan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah itu bisa menjadi tulisan dan bisa menjadi teknik dalam penulisan, yaitu kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita berbicara dengan diri kita sendiri dan setelah ditulis bisa dimengerti ya, ternyata ya bisa dimengerti oleh pembaca kita. Nah teknik ini juga penting ya dan bagus dan sering digunakan ya oleh seorang penulis, terutama oleh diri saya sendiri ya. Contohnya, ketika itu aku sedang berjalan ke pasar, tiba-tiba Mpok Mini menghampiriku. Aku langsung lari. Nah itu saya sedang berdialog dengan diri kita sendiri ya. Dan kita seperti ngomong sendiri ya. Ketika itu aku sedang berjalan ke pasar, tiba-tiba Mpok Mini menghampiriku. Aku langsung lari ya. Jadi tidak ada lawan bicaranya ya teman-teman. Kita hanya berbicara kemudian kita tulis. Terus contoh selanjutnya, aku tidak tahu apakah ini mimpi atau nyata, tapi rasa-rasanya desa ini tidak asing bagiku. Nah itu dialog dengan diri sendiri ya. Tidak ada dialog interaktif kepada lawan bicara. Terus contoh selanjutnya, untung suasana hatiku sedang baik. Untung suasana hatiku sedang baik hari ini. Kalau tidak, pasti sudah aku tempeleng orang itu. Nah, ini teknik yang pertama, kita harus bisa, dan ini sering digunakan dalam penulisan ya, yaitu teknik seperti berbicara sendiri, teknik satu arah atau teknik monolog ya. Berbicara tentang diri aku sendiri. Tekniknya ialah seperti orang yang berbicara dengan diri sendiri, tapi isi tulisan bisa dimengerti dan dirasakan pembaca ya. Walaupun kita berbicara dengan diri kita sendiri, itu bisa dirasakan suasananya ya, suasananya oleh pembaca kita. Dan nanti ada tugas-tugas ya, tugas latihan buat teman-teman, buat 5 tugas dengan teknik menulis ngomong sendiri atau monolog ya. Saya kasih
contoh lagi ya teman-teman, supaya bisa dimengerti. Teknik berbicara sendiri atau ngomong sendiri atau berdialog di dalam hati ya. Misalkan isi kaleng ini apa ya? Jangan isi kaleng ya. Isi dus besar itu isinya apa ya? Dus besar itu isinya apa ya? Nah ini teknik kita ngomong sendiri. Saya kasih contoh aja ya. Di buku yang saya tulis ini, saya kebanyakan ngomong sendiri. Tadi yang awal-awal udah. Saya acak ya. Nah ini 25 Ramadan sampai dengan 29 Ramadan saya masih trauma untuk keluar, takut berinteraksi. Saya harus berada di dalam hotel, sholat di dalam hotel. Padahal ini tanah suci loh. Rugi dong kalau tidak maksimal. Nah ini bukan monolog ya, dia lagi ada dua arah kalau ini ya. Rugi dong kalau kita tidak masih maksimal. Ya mau gimana lagi, saya trauma berat untuk keluar hotel. Nah ini seperti orang sedang mengobrol ya, jadi bukan monolog. Kita cari yang monolog. Kayaknya yang di awal-awal ya. Di awal-awal saya monolog. Nah ini monolog. Lantai 3 Masjid Haram, Kota Mekah sekitar 5 tahun yang lalu di bulan Ramadan, menjelang fajar sebelum saya melakukan sholat Isra. Nah ini monolog ya, saya berbicara dengan diri saya sendiri. Contoh lainnya misalkan aku ingin menjadi seorang presiden. Aku ingin menjadi seorang presiden. Koma. Kita kemarin sudah belajar tanda baca koma ya, teman-teman. Tapi aku takut. Aku takut. Nah ini, aku ingin menjadi seorang presiden, tapi aku takut. Nah itu sedang berdialog dengan diri kita sendiri ya. Itu monolog. Teknik menulis monolog. Atau misalkan, jika aku sudah dewasa, aku ingin mempunyai anak yang hafiz Quran. Nah ini monolog ya. Dia tidak ada lawan bicaranya.
dia hanya bercerita tanpa ada lawan bicaranya ya. Jika aku sudah dewasa, aku ingin mempunyai anak yang hafiz Quran ya. Jadi dia sebenarnya berbicara untuk dirinya sendiri ya. Lagi, kereta itu kok warnanya putih ya? Kereta itu kok warnanya putih ya? Kenapa tidak hijau? Nah, ini juga kita sedang berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, ini seperti ini teman-teman cara penulisan monolog ya, atau berbicara sendiri. Satu lagi contohnya, kalau aku kalau aku punya uang, pasti sudah aku beri orang itu. Sudah aku beri uang orang itu. Kasihan, dia kelaparan. Nah, ini teknik penulisan monolog atau berbicara sendiri, atau pembicaraan yang ada di dalam hati kita tuangkan ke dalam tulisan ya. Kalau aku punya uang, pasti sudah aku beri orang itu. Kalau aku punya uang, pasti sudah aku beri uang orang itu. Kasihan, dia kelaparan. Nah, ini teknik penulisan monolog atau berbicara sendiri atau ngomong sendiri, atau yang ada di dalam hati kita ya, atau dialog yang ada di dalam hati kita tuangkan ke dalam tulisan. Tekniknya seperti itu ya teman-teman. Dan nanti teman-teman ada tugas ya, tugas latihan buat 5 tulisan dengan teknik menulis, ngomong sendiri atau monolog ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau tidak paham boleh bertanya ya. Jadi intinya teknik monolog atau teknik ngomong sendiri, dia tidak ada lawan bicara ya teman-teman. Dia berbicara dengan dirinya sendiri ya, atau pembicaraan yang ada di dalam hati ya. Itu teknik monolog. Next, teknik yang kedua untuk teknik penulisan ialah teknik lawan bicara atau kamu. Kalau monolog itu aku, kalau lawan bicara itu kamu. Teknik yang ada lawan bicaranya ialah menulis dengan memberi pesan atau berdialog atau berinteraksi kepada lawan bicara atau berinteraksi kepada pembacanya ya. Lawan bicaranya itu pembacanya sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu teknik penulisan yang ada lawan bicaranya, atau aku dan kamu ya. Ada aku, ada kamunya ya. Menulis dengan memberi pesan atau berdialog atau berinteraksi kepada lawan bicara. Lawan bicaranya itu pembacanya ya teman-teman.
Contohnya ialah, bagaimana pendapat Anda kalau rambutku cepak sebelah? Nah, ini berarti dia sedang bertanya kepada pembacanya ya. Dia sedang bertanya kepada lawan bicaranya atau kepada pembacanya. Kalau tadi sebelumnya teknik pertama itu monolog, tidak ada lawan bicara, tidak ada interaksi, tidak ada dialog dengan pembaca, dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, teknik yang kedua ini ialah lawan bicara. Lawan bicara itu dia menulis dengan memberi pesan ya, memberi pesan atau memberi kesan ya. Memberi pesan atau memberi kesan atau berdialog, dan dia berinteraksi kepada lawan bicara. Lawan bicaranya itu pembacanya ya teman-teman, karena kita sedang menulis, maka lawan bicaranya itu pembacanya. Contohnya ialah, bagaimana pendapat Anda kalau rambutku cepak sebelah? Berarti dia sedang menanyakan ya pendapat pembacanya. Dia sedang menanyakan pendapat dari pembacanya, kalau rambut saya cepak sebelah, gimana pendapat pembaca gitu ya. Pendapat Anda berarti pendapat yang membaca tulisan ini. Nah, itu dia berinteraksi ya kepada lawan bicara ya, kepada pembacanya. Terus contoh selanjutnya, coba bayangkan coba bayangkan kalau teman-teman berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi dengan buaya lapar. Nah, ini berarti dia memberi kesan ya, memberi kesan atau memberi bukan sedang bertanya, tapi dia memberi kesan kepada pembacanya disuruh membayangkan. Berarti dia ingin pembacanya berinteraksi dengan tulisan dia ya. Penulis ini ingin pembacanya berinteraksi dengan si penulis ya. Coba bayangkan kalau teman-teman berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi buaya lapar. Nah, pembacanya hanya disuruh membayangkan saja ya. Coba bayangkan kalau Anda berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi buaya lapar ya. Pasti kan ada respon dari pembacanya ya. Setelah pembacanya membaca tulisan ini, respon dari pembacanya langsung dia membayangkan ya. Oh iya ya, kalau saya berada di pulau terpencil dan di pulau itu banyak buaya-buaya lapar, apa jadinya gitu ya. Dia membayangkan. Jadi si penulis ini ingin memberi kesan ya, atau ingin supaya pembacanya merespon, bukan menjawab ya. Kalau ini kan yang pertama menjawab ya. Bagaimana pendapat Anda kalau rambutku cepak sebelah? Pembacanya pasti menjawab ya. Menjawabnya di dalam hati ya. Ketika dia membaca tulisan ini, pembacanya pasti akan merespon. Responnya ada di dalam hati. Misalkan responnya jelek, responnya lucu, kocak gitu. Kocak Mas kalau rambutnya cepak sebelah gitu. Jadi teknik lawan bicaranya ini sebenarnya targetnya ingin berdialog, atau ingin memberi pesan, atau ingin berinteraksi kepada pembacanya, atau ingin pembacanya itu merespon apa yang penulis tulis ya. Terus contoh selanjutnya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Nah, ini memberi pesan ya, memberi pesan. Jadi tulisannya bisa memberi pesan, bisa memberi kesan, bisa berdialog, bisa berinteraksi kepada lawan bicara ya.
atau si penulis ingin pembacanya ada reaksinya ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Nah, ini dia penulisnya ingin memberi pesan ya kepada para pembaca, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Ini hanya potongan ya, hanya potongan. Pasti sebelumnya dia penulis ini sudah menerangkan bahwa rumah kosong itu angker atau sepi atau berbahaya atau ada hantunya atau menyeramkan atau berbahaya dan lain-lain ya. Nah, ini potongan saja tulisan ini yang memberi pesan kepada pembaca. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali mendekati rumah kosong itu. Demikian ya teman-teman. Teman-teman nanti bikin tugas latihan buat 5 tulisan dengan teknik menulis lawan bicara ya. Jadi teman-teman menulis teknik lawan bicaranya. Intinya ketika teman-teman menulis, pembacanya akan merespon apa yang penulis tulis ya. Tapi sebelumnya akan saya kasih contoh lagi supaya kuat ya. Supaya kuat materi ini, saya kasih contoh lagi teknik lawan bicara ya. Misalkan, kamu sudah makan belum ya? Misal para pembaca sudah makan belum? Pembaca sudah makan belum? Makan belum. Bagusnya sebelum membaca tulisan ini, makan dulu. Nah, para pembaca sudah makan belum? Bagusnya sebelum membaca tulisan ini makan dulu. Nah, ini dia kasih pertanyaan ya kepada para pembacanya. Jadi tekniknya bisa pesan, kesan, pertanyaan, respon, dari pembaca. Jadi dia dua arah ya teman-teman. Kalau tadi monolog satu arah, kalau ini dia dua arah. Dia tekniknya memberi pesan, memberi kesan, memberi pertanyaan, atau ingin melihat respon dari para pembacanya. Nah, kalau ini pertanyaan ya. Sekarang kita pesan. Hati-hati. Hati-hati ketika Anda berjalan di tempat sepi. Nah, ini memberi pesan ya. Ini memberi pesan. Memberi pesan kepada para pembaca dan nanti akan direspon sama pembaca.
Kalau sebelumnya yang monolog itu belum tentu direspon ya. Kalau ini teknik yang sudah pasti akan direspon sama para pembacanya. Terus kesan, luar biasa. Luar biasa burger ini. Recommended banget. Magnus. Magnus. Nah, ini memberi kesannya. Memberi kesan. Luar biasa banget burger ini, recommended banget Magnus. Nah, ini memberi kesan kepada para pembacanya. Dan pastinya pembacanya juga ada respon ya. Responnya itu di dalam hati, masa sih gitu, wah ini pasti nanti besok-besok aku mau beli nih, saya mau beli nih gitu. Sama para pembacanya ada respon. Terus pertanyaan nih sudah nih ya, para pembaca sudah makan belum? Nah, itu pertanyaan. Nah, semuanya ada respon. Contoh lainnya misalkan, kalau kamu pakai sampo ini, rambutmu akan kinclong. Nah, ini juga memberi pesan dan kesan ya, memberi pesan dan kesan. Kesannya, setelah saya pakai sampo ini, rambut kita akan kinclong. Pesannya, kita disuruh pakai sampo ya. Pesan dan kesan. Terus contoh selanjutnya yang dua arah. Teman-teman tahu gak? Teman-teman tahu gak? Si Budi itu baper. Nah, jadi dia ini berdialog ya sama para pembacanya. Teman-teman tahu gak si Budi itu baper. Nah, ini teknik yang ada lawan bicaranya ya, dua arah antara aku dan kamu, yaitu teknik penulis dengan memberi pesan atau berdialog atau berinteraksi kepada lawan bicara atau pembacanya ya. Demikian teman-teman ada tugas latihan buat 5 tulisan dengan teknik menulis lawan bicara. Next. Teknik yang ketiga dalam penulisan ialah teknik dengan memberi nasihat ya. Menulis nasihat ya tentang kita, tentang aku dan kamu dan kita ya. Aku dan kamu menjadi satu, jadinya kita ya. Menulis dengan memberi pesan atau nasihat kepada kita, kepada
aku dan termasuk kamu. Contohnya, akan tiba saatnya di mana kita tidak ada lagi di dunia ini. Nah, itu memberi nasihat. Teknik menulis yang dia memberi nasihat kepada kita semua, memberi nasihat kepada saya, memberi nasihat juga kepada para pembacanya ya. Terus contoh selanjutnya, kurangi makanan berlemak karena tidak baik bagi tubuh kita. Nah, tulisan ini dimaksudkan bukan hanya untuk pembaca, tetapi juga untuk penulisnya. Untuk mengurangi makanan berlemak, karena makanan berlemak itu tidak baik bagi tubuh kita ya. Bisa kolesterol atau tidak bagus ya makanan tersebut. Berarti nasihat ini untuk penulis dan juga untuk pembaca ya. Untuk siapa yang membacanya juga dan untuk penulis. Terus contoh selanjutnya tentang nasihat, jangan buang sampah sembarangan karena kebersihan itu bagian dari iman. Ini contohnya, saya kasih contoh lagi sebuah nasihat, teknik menulis memberi nasihat. Setiap manusia pasti akan mati. Pasti akan mati. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Maka dari itu perbanyaklah beramal. Beramal soleh. Nah, ini contoh tulisan nasihat ya. Teknik menulis dengan teknik memberi nasihat. Setiap manusia pasti akan mati tanpa terkecuali. Maka dari itu perbanyaklah beramal soleh. Nah, itu nasihat. Kemudian contoh lain, misalkan menasihati tubuh kita ini perlu istirahat. Ini butuh istirahat. Jangan diporsir. Jangan diporsir. Nah, ini juga nasihat supaya tubuh kita jangan diporsir, karena memang tubuh kita butuh istirahat. Kalau diporsir bisa sakit ya. Kemudian selanjutnya contoh, misalkan malam itu jangan bergadang ya. Jangan bergadang. Jangan bergadang agar tubuh tetap sehat. Nah, itu contoh ya, contoh-contoh untuk menasehati.
Teknik yang ketiga ini teknik menulis dengan teknik nasihat ya. Kita menulis tentang nasihat, menulis dengan memberi pesannya kepada penulis dan pembaca ya, aku dan kamu. Demikian teman-teman, nanti ada tugas latihan juga buat 5 tulisan dengan teknik menulis nasihat ya. Kalau tidak mengerti atau belum paham, teman-teman bisa tanya. Next. Kita masuk masih materi ketiga, teknik menulis, teknik yang keempat ya sekarang ya. Teknik yang pertama itu teknik menulis monolog, yang kedua itu teknik lawan bicara, yang ketiga itu teknik nasihat, sekarang yang keempat teknik tutorial ya. Teknik tutorial, teknik menulis dengan teknik tutorial. Tutorial itu apa? Tutorial itu teknik menulis tentang pembelajaran ya, tentang cara-cara atau tentang teknis, cara atau tips untuk melakukan sesuatu ya. Teknik pembelajaran, teknik untuk belajar, pokoknya ini teknis semua ya. Tentang teknis ya. Tutorial itu tentang teknis atau tentang cara-cara atau tentang tips untuk melakukan sesuatu. Misalkan contoh ya, lipat bagian tengah kertas, kemudian bagian atasnya digunting untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ini cara-cara ya. Cara-cara, misalkan teman-teman punya hobi membuat bunga dari kertas, teman-teman bisa menulis buku tentang misalkan judulnya origami gitu ya, membuat sesuatu, membuat binatang dari kertas gitu ya. Nah, ini teknik tutorial ya. Teknik tutorial. Contohnya seperti lipat bagian tengah kertas, kemudian bagian atasnya digunting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian contoh lainnya, gunakan sendok dengan tangan kanan, garpu dengan tangan kiri ya. Nah, ini tutorial cara makan yang elegan gitu ya, atau cara makan di restoran. Ialah gunakan sendok dengan tangan kanan, lalu garpunya di tangan kiri. Kemudian contoh selanjutnya tentang teknik tutorial atau tata cara atau tips and trick untuk melakukan sesuatu secara teknis. Misalkan teman-teman hobi memasak dan ingin membuat buku masakan. Nah, bisa menggunakan teknik tutorial ini. Seperti contohnya, goreng ikan dengan minyak setengah panas, lalu masukkan campuran bumbu yang sudah di blender. Nah, ini kan tentang tutorial resep ikan goreng ya, yang lezat gitu ya. Saya kasih contohnya lagi seperti biasa tentang teknik tutorial. Tutorial ini bisa untuk apapun ya. Misalkan tutorial cara bermain basket ya, dribble bola dengan tangan kanan. Tutorial bermain basket, dribble bola dengan tangan kanan, kemudian lari
lalu loncat. Nah, ini tutorial untuk cara bermain bola basket ya. Dribble bola dengan tangan kanan, kemudian lari lalu loncat ya. Bisa juga misalkan tutorial sholat. Tutorial sholat. Tangan sedekap ke dada, tangan sedekap ke dada, pandangan mata dengan arahkan pandangan mata, arahkan pandangan mata ke tempat sujud. Nah, ini tutorial sholat ya. Jadi teknik tutorial ini bisa dipakai ya, tutorial apapun ya. Ini tutorial mendribble bola, ini tutorial sholat. Tadi kita sudah belajar tutorial menggoreng, membuat ikan goreng ya. Nah, ini tutorial sholat. Tangan sedekap ke dada, lalu arahkan pandangan mata ke tempat sujud ya. Itu tutorial untuk sholat ya. Bisa juga tutorial menjahit ya. Misalkan tutorial menjahit, gunting bagian tengah bahan, gunting bagian tengah bahan, lalu lipat menjadi dua bagian. Nah, gitu teman-teman, teknik menulis tutorial ya. Teknik menulis tutorial. Tutorial itu tentang pembelajaran tentang teknis atau cara atau tips untuk melakukan sesuatu. Atau misalkan tutorial cara ganti oli ya. Cara ganti oli, buka kaleng olinya, buka penutup oli, kemudian masukkan oli, kemudian buang olinya, atau gitulah ya. Tutorial apapun ya. Paham ya teman-teman tentang teknik tutorial ini, teknik menulis dengan tutorial. Teman-teman ada tugas latihan di materi ini, buat 5 tulisan dengan teknik menulis tutorial ya. 5 tulisan ya teman-teman. Gampang ya teman-teman. Next. Kemudian selanjutnya teknik menulis kelima ya. Teknik menulis campuran ya. Teknik menulis campuran ini teknik menulis gabungan antara dari teknik 1 sampai ke teknik keempat ya. Ada dia ngomong sendiri, ada dia ngomong sendiri atau monolog, atau dicampur dengan lawan bicara, dicampur dengan nasihat, dicampur dengan tutorial ya. Seperti contoh, aku bermimpi mendapat resep bumbu ajaib di mana kentang dan kacang tanah digoreng, kemudian di blender lalu dikasih kecap, maka jadilah saus somai yang lezat ya. Ya, ini campuran ya teman-teman antara teknik 1 dan teknik keempat ya. Campuran dari berbagai teknik, bisa dicampur-campur ya teman-teman. Terserah teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan.
yang ingin kita tulis, maka bisa dicampur-campur ya, antara teknik monolog atau teknik berbicara sendiri atau ngomong sendiri, ada teknik lawan bicara, ada teknik nasihat, ada teknik tutorial. Boleh dicampur semua, boleh dicampur sebagian ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Aku bermimpi mendapat resep bumbu ajaib. Nah, ini teknik ngomong sendiri, di mana kentang dan kacang tanah digoreng, kemudian di blender. Nah, ini teknik tutorial ya. Teknik ngomong sendiri dan teknik tutorial digabung. Lalu dikasih kecap, maka jadilah saus somai yang lezat ya. Nah, ini campuran antara teknik ngomong sendiri dengan teknik tutorial. Terus contoh selanjutnya, ketika mulut kita tertutup, tangan dan kaki kita berbicara, maka tidak ada kebohongan di sana. Semua akan terang menderang. Ini teknik nasihat ya. Teknik nasihat sama teknik monolog atau ngomong sendiri ya. Kemudian contoh selanjutnya, sudahlah Ojan, jangan bersedih terus. Kita di sini bersamamu kok. Iya gak teman-teman? Aku yakin ayahmu akan tersenyum di atas sana. Nah, ini campuran ya, antara teknik ngomong sendiri dan teknik lawan bicara ya, dicampur jadi satu ya teman-teman. Saya kasih contoh lagi teknik campuran. Teknik campuran atau mix campuran. Besok aku mau ke pasar. Mau ke pasar. Ini teknik monolog. Bagaimana pendapat Anda? Mana pendapat Anda? Nah, ini teknik lawan bicara, teknik berbicara dengan diri sendiri atau monolog digabung dengan teknik yang ada lawan bicaranya. Maka jadilah teknik campuran. Kemudian contoh lagi, ibu memberi aku resep. Beri aku resep rahasia. Menggoreng udang. Menggoreng udang. Di mana udang segar dilumuri jeruk nipis agar tidak amis. Kemudian diamkan hingga 15 menit. Nah, ini teknik berbicara sendiri dicampur dengan teknik tutorial ya teman-teman. Maka jadilah teknik campuran. Ibu memberi aku resep rahasia menggoreng udang, di mana udang segar dilumuri jeruk nipis agar tidak amis.
kemudian diamkan hingga 15 menit. Nah, ini teknik campuran antara teknik monolog dan teknik tutorial ya, teman-teman. Contoh lagi, misalkan aku mau nonton bioskop. Teman-teman pernah gak ke sana? Teman-teman pernah gak ke sana? Nah, ini tanda tanya. Nah, ini campuran ya antara teknik monolog dan teknik berdialog kepada pembaca. Aku mau nonton bioskop. Teman-teman pernah gak ke sana? Nah, ini sebagai contoh saja teknik campuran, yaitu dia mencampur antara teknik monolog atau teknik ngomong sendiri atau berbicara sendiri, dan teknik lawan bicara, teknik nasihat, dan teknik tutorial. Terakhir, teman-teman ada tugas buat 5 tulisan dengan teknik mix ya, dengan teknik campuran. Harus ada campurannya ya, teman-teman. Boleh dicampur semua atau boleh dicampur sebagian. Demikian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.